ide optimis ini atau Indonesia Optimis ini adalah awal dari kebangkitan bangsa ya. Jadi gini nih, profilnya gini nih. Optimisme adalah awal dari kebangkitan bangsa. Ayo bergerak serentak, berpikir optimis, dan masa depan cerah menanti kita. Followernya udah 4.800 dan yang pasti akun ini ramai dibicarakan ketika menjelang 17 Agustusan kemarin nih. Karena mereka ngadain itu upacara virtual katanya. Betul. Dan timeline-nya isinya apa aja sih? Dia Kebanyakan katanya nyebarin berita baik tentang Indonesia. Jadi kayak misalnya upacara bendera adalah salah satu bentuk aksi kami katanya. Untuk kedepannya website akan dikelola secara serius untuk menyatukan aksi. Salah satu timeline-nya adalah tweetnya banyak ngelink ke blog yang sejak 17 Agustus lalu ramai sejak diadakan upacara bendera virtual pertama di dunia dengan 34.358 pengunjung. Tapi sejak 26 Agustus ditutup untuk disempurnakan dan dibuka lagi nanti rencananya akan diadakan pada tanggal 2 Oktober ya. 28 pada saat kebangkitan bangsa ya. Apa? Bangkitan nasional. Sumpah Pemuda. Baru situ tinggal di sini. Baru ya. Sorry. Lama kita udah lupa sejarahnya. Ya, ini tapi gini, kalau kita ke blognya akan muncul tulisan seperti ini, Cosmoners. Upacara telah usai. Segenap pegiat Indonesia Optimis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah bergabung dalam pelaksanaan upacara bendera kemarin. Saatnya menyebarkan semangat optimisme kepada saudara kita yang lain. Mari bersama tulis hari-hari Indonesia dengan penuh cita dan makna. Saksikan launching official site Indonesia Optimis pada tanggal 28 Oktober. 2 Oktober ke 28 sih gue yang bener. 28 Oktober 2010 tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Mungkin Salam optimis. Mungkin di launching 2 Oktober. Mereka akan ada upacara lagi 28 Oktober. Nanti kita ngobrol aja langsung deh sama boleh. Ide Optimis. Selamat pagi. Pagi Dok Nona. Bisa apa juga napa ini ada Angel Maharsha loh. Kecil. Kecil. Halo at Hartuk and halo at Novita Angel. Hai. Ide Optimis. Ide Optimis. Kita harus Indonesia dong. Ide Optimis dong. Ide underscore Optimis ya. Oke, nah kita pengen tahu nih makna dari Indonesia Optimis ini sendiri apa sih, Mas Ide? Jadi gini, Indonesia Optimis kebetulan ini kan teman-teman dari Jogja, beberapa sosial network aktivis yang banyak yang aktif di Twitter, sosial network dan lain sebagainya. Ini kan sudah beberapa bulan, hampir tahunan ini kan kita kan sering ngelihat berita-berita di media, baik media konvensional, cetak, TV apa-apa, dan termasuk juga di jejaring sosial. Itu kan prihatin kita karena banyak didominasi sama berita-berita buruk tentang Indonesia. Mulai tentang korupsi, terus kemudian teroris, bom, dan lain sebagainya. Nah, terus kita pengen kalau untuk kedepannya orang itu harus mulai berpikir optimis. Karena mulai dari berpikir optimis itu sebetulnya ibaratnya kayak kita gaya magnet. Kalau kita pikirnya yang jelek-jelek betul bahwa Indonesia, kok begini, kok begitu, nantinya yang datang akan yang jelek-jelek terus kan. Like law of attraction ya. Akhirnya kalau kita berpikir yang bagus-bagus, optimis bahwa Indonesia pasti akan bagus, banyak orang-orang yang berbakat di Indonesia, pasti kedepannya Indonesia akan maju. Nah, itu kita awalnya dari itu. Nah, ini yang menarik banget nih, Mas Ide. Ini upacara virtual. Itu gimana dilaksanainnya? Jadi kemarin itu teman-teman punya ide bahwa ketika kita mau launching, jadi untuk kedepannya sebetulnya upacara bendera digital itu bukanlah jadi itu kemarin mulai kalau boleh ceritain. Ya, boleh dong. Boleh ya, memang terus cerita. Tanggal 15 Agustus itu kalau boleh dilihat follower dari ID underscore optimis itu baru 10 orang. Oh gitu. Pada tanggal 15 Agustus. Terus mulai tanggal 15 Agustus sore kita mulai spreading ke beberapa teman, kita minta bantuan beberapa teman yang care sama Indonesia, dengan masa depan Indonesia lebih optimis lagi. Kita sebarin berita-berita bahwa akan ada sebuah upacara bendera digital, di mana itu kita maksudkan untuk merefresh nasionalisme kita, bagaimana nasionalisme kekinian itu
kita apresiasi. Oke. Itu dengan salah satunya upacara budaya digital. Nah, itu ketika tanggal 16 Agustus jam 6 sore itu kurang lebih follower kita udah sampai 3.000-an kurang lebih. Wow. Itu hanya jadi kita mencapai 4.000-an follower itu hanya dalam waktu 2 hari. 2 hari, betul. Ini tapi yang gue bingung, apakah ada penaikan bendera dan penurunan benderanya? Dan katanya bisa memilih pembinanya sendiri loh. Kita nggak suka nurunin bendera, kita pengennya bendera selalu di atas. Harus di atas terus ya? Nah, Betul. ini kan kita juga dengar katanya bisa memilih pembinanya sendiri. Siapa sih yang paling banyak dipilih dan pilihannya siapa aja tuh waktu itu? Ya, oke. Jadi kalau kita melihat bahwa di kondisi sekarang era digital ini kan demokratisasi sudah sangat luar biasanya. Kita bisa bayangin kontrasnya dengan zaman dulu kalau kita ikut upacara. Itu pembina upacaranya dia bukan yang ngecek bapak-bapak guru dan kepala sekolah ya. Mereka bicara dengan bahasa yang nggak peer-to-peer dengan kita yang anak muda ya. Kan bahasa kita anak muda. Mereka bicara dengan bahasa yang model gaya era-era mereka. Jangan kita anak muda yang pengen berapi-api, action gimana, yang double, dapat dilakuin itu bagaimana. Nah, kemudian kita punya kepikiran ya teman-teman dari para pegiat Indonesia Optimis, gimana kalau kita terapkan demokratisasi di era digital ini dalam sebuah upacara digital, di mana mereka bebas memilih pembina upacara yang akan didengarkan amanatnya. Nah, pembina upacara juga kita nggak akan pilih orang-orang yang nggak seklik dengan generasi muda. Kita pilih ada 3 pilihan di situ. Yang pertama itu Mas Iwan SGP dari Indonesia. Oh iya. Itu akun Twitternya @iwanSGP. Kemudian Panji, tapi tidak tahu dong Panji Pragiwaksono di Indonesia akun Unite, Twitternya ya? @panji, ya, yang aktif Indonesia Unite. Kemudian yang terakhir salah seorang blogger terkenal itu Doro Kakung. Doro Kakung. Akun Twitternya @Doro Kakung. Nah, 3 orang ini kita lihat mereka mampu merepresentasikan orang yang bisa bicara dengan generasi muda. Ya. Nah, mereka membawakan amanatnya itu tertulis, bisa dibaca, tapi juga bisa didengarkan suaranya. Oke. Ya, jadi sampai baca juga bisa dengerin suaranya supaya bisa lebih kena ke hati para pengunjung edisi Optimis Energy. Kemudian selain itu, kita juga melihat bahwa 3 tema amanat yang disampaikan 3 pembina upacara ini beda-beda memang. Masing-masing menyoroti hal yang berbeda. Misalnya Panji yang menyikapi bagaimana merdeka, bagaimana kita jadi anak muda itu jangan cuma menganggap pemerintah sebagai pelayan, tapi kita juga harus aktif. Jangan cuma kita kayak majikan yang menunggu dilayani pemerintah. Kemudian Doro Kakung yang bagaimana menyikapi sekarang kita bisa apa, anak muda jangan cuma ini ngomong aja. Kemudian Mas Iwan SPP yang bagaimana dia membangkitkan semangat bahwa ini perjuangan memang panjang, nggak bisa dilakukan seketika, tapi bagaimana kita melakukan bersama-sama dan serentak itu akan bisa mempercepat perubahan Indonesia menjadi lebih optimis lagi. Oke. Nah, Mas Ide, mau nanya lagi, selain upacara, apa bentuk optimisan Indonesia optimis nih? Ya, maksudnya untuk kedepannya. Nah, jadi setelah kemarin upacara bendera yang sampai, jadi tadi kita update lagi, setelah 1 minggu kita melakukan upacara bendera digital itu pesertanya 50.333 orang. Udah naik lagi dong? oh, Iya, kemarin terakhir kita tutup 50.333 Ini orang. kayak IHSG nutupnya Meningkat ya. meningkat gitu. Kemudian selain itu kita di Porter itu ada pada tanggal 17 itu 5.208 orang yang kita check-in bersama di Monumen Tugu Proklamasi, tempat upacara bendera dilakukan pertama kali di Indonesia di rumahnya Pak Soekarno. Betul. Itu ya, itu kemarin seperti tadi kita utarakan bahwa itu barulah permulaan, karena kedepannya kita ingin di Indonesia Optimis ini menjadi sebuah wadah di mana orang bisa mengumpulkan optimisme supaya bisa lebih berpikir lebih baik bahwa Indonesia akan lebih baik ke depannya. Kalau orang mau optimis itu gimana sih? Caranya tentu saja harus punya modal dong. Modal bukan dalam belum tidak diterjemahkan sebagai sebuah fund atau dana ya, tapi modal bahwa yakin bahwa Indonesia itu mempunyai banyak bakat-bakat terpendam yang belum terekspos, yang malah selama ini tertimpa tertutupi dengan berita-berita buruk tentang Indonesia. Mungkin nggak banyak yang tahu, misalnya beberapa saat yang lalu ada salah seorang dokter spesialis anak terbaik se-Asia Pasifik itu datang dari Jogja
Kemudian kita kebetulan teman-teman yang bergerak di industri kreatif, ada beberapa desainer freelance, cuma anak kos di kamar 3x3, tapi dia ngerjain beberapa pekerjaan website, komik dari luar negeri dan lain sebagainya. Nggak banyak yang tahu hal-hal kayak gitu. Kemudian kalau pas lagi ada berita pemboman, tapi di sisi lain di luar negeri ada putra-putri Indonesia yang berprestasi di Olimpiade Sains, tapi nggak terekspos, malah yang di headline-nya bagian depan adalah ada bom, ada teroris, penangkapan teroris, tetapi yang pemenang-pemenang ini yang justru sebetulnya inilah modal untuk kedepannya Indonesia itu selalu di halaman tengah, kolomnya kecil, nggak berwarna dan lain sebagainya. Dan kayak gitu kan sebenarnya memprihatinkan kan. Nah itu yang sebetulnya nanti di portal di Indonesia.org ini akan banyak forum, biasanya forum pecinta Indonesia. Kita akan, ibaratnya kita akan minta para visitor pengunjung untuk posting tentang apa sih hal-hal unik di sekitar kamu, misalnya mulai yang simpel sederhana deh, bagaimana misalnya kuliner, karena sebetulnya kita awalnya dulu terinspirasinya dari Pak Bondan itu. Kenapa kalau bagaimana dulu kita tahu bahwa orang melihat kalau mau makan di warung bakso yang panas, pengap, ngantri, kayaknya sedikit. Tapi sekarang bisa dilihat budaya orang bisa berubah drastis. Sekarang orang begitu happy dan bangganya bisa ikut ngantri, berkeringat, menghargai kuliner tradisional. Oke, Mas Ide, sebelum kita akhiri obrolan kita pagi ini ya, kita pengen tahu kan seperti biasa di Follow Friday, seseorang yang kita rekomend untuk rekomend untuk Follow Friday harus merekomend untuk unfollow somebody dalam Unfollow Friday. Siapa nih yang direkomend untuk di Unfollow Friday yang mungkin dianggap tidak optimis atau mungkin tidak nasionalis nih si tweet-tweetnya nih? Jadi sebenarnya harus disebutin ya Pak ya berarti? Harus. Dan itu dibutuhkan nyali yang sangat gede. Banget. Ini dari beberapa kali kita Follow Friday yang merekomend untuk unfollow seseorang tuh ada udah satu nama yang udah keluar berapa kali loh. Oh itu. Kita sebutin aja ya. Yang berapa kali disebut sama orang-orang yang kita Follow Friday adalah jadi kan kita kan merekomend Cosmoners untuk Follow Friday, terus mereka merekomend seseorang yang follow adalah menteri. Oh menteri, iya benar. Menteri yang suka nge-tweet. Udah menteri kerja aja pakai Twitteran aja. Itu katanya. Nah kalau ide optimis siapa nih? Jadi beberapa waktu sebelum Ramadan kemarin, tapi nggak keluar kan ya alamat Indonesia Optimis itu ya, nanti didatangin lagi. Siapa? Jadi beberapa waktu sebelum Ramadan kemarin sempat kita lihat di timeline Twitter banyak aktivis itu ada 2 buah account yang itu menghasut seperti memprovokasi orang untuk berbuat anarkis, jadi memegang gelas. Itu ada accountnya @adit_fpi. Nonit. Oke. Itu mereka untuk di unfollow tuh. Itu udah di blok sekarang sama Twitter karena kemarin sempat, jadi sejak dia keluar nge-tweet itu 2 jam naik sampai 800 follower, tapi terus para orang-orang yang care dengan Indonesia bahwa nggak mau terjadi perpecahan, akhirnya mereka sepakat untuk no mention dan report as spam, akhirnya ditutup. Dan itu buktinya bahwa sekarang di demokrasi digital ini bahwa teman-teman yang ada di Twitter, di Facebook itu nggak bodoh-bodoh amat, share sama Indonesia. Dan kalau memang hal-hal jelek, mendingan jangan diomongin deh, jangan nanti ngomongin malah akhirnya jadi topik. Jadi Indonesia terkenal dengan jeleknya. Iya, mendingan aja ya, gitu. Oke. Mendingan nggak usah diomongin. Setuju banget. Mending kita ngobrol aja sekarang. Iya, gitu kayak kan. gini sekarang. Thank you banget ya buat @ID_optimis. Thank you very much ya. Kobarkan terus semangat nasionalisme bagi generasi muda kita dan juga buat bangsa Indonesia. Merdeka!